selamat malam semua. Salam profit, successful dari Platinum Forex tadi. Di komentar video saya di YouTube yang menanyakan masalah ATG ya. Pak, tolong bahas ATG 5 saat ini. Ada yang nanya lagi, gimana dengan ATG yang sekarang? Itu video kan sudah lama. Apakah masih sisi negatifnya saja yang Anda lihat sampai sekarang? ATG sudah megap-megap tanda-tanda kiamat sukro. Jadi dari beberapa permintaan request netizen, akhirnya saya mau mencoba mengulas kembali ATG ya di malam ini ya. Kemudian mengingat kemarin kejadian MC di Acopet pada tanggal 1 Maret 2022, kemudian pada tanggal 7 Maret kejadian MC juga di Fahrenheit, dan sebelumnya kejadian MC juga di Eurogator Gold tanggal 26 Januari 2022. Ya, ternyata MC-nya mereka itu MC dalam tanda kutip penipuan ya. Maksudnya MC yang dibikin tidak sesuai dengan standarnya logik mereka. Ya, kalau case-nya Eurogator Gold dan Fahrenheit itu sama, jadi open posisi dilipat gandakan ya. Kalau kasusnya Acopet ya logiknya harusnya SL 5%, dia di SL nya jadi 100% atau stop out atau MC ya, jadi SL 100%. Nah, itu kan kategori penipuan ya. Kemudian kita bahas lagi ke ATG. Jadi apakah di ATG ini akan MC juga? Saya rasa jawabannya adalah tidak ya. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan mengungkapkan nanti saya akan mengungkapkan beberapa alasan kenapa ATG kemungkinan tidak meng-MC-kan akunnya seperti robot trading sebelumnya Acopet, Fahrenheit atau Eurogator Gold, dan yang sebelumnya ya Mia Fintech. Ya, karena ada beberapa alasan yang akan saya ulas di sini. Yang pertama adalah logic ATG ya. Kita lihat dulu logic ATG. Logic ATG itu pairnya SI/USD atau Gold. Kemudian settingnya lot compound 0,01 per 100 dolar. Kemudian dia SL nya maksimal 3% per hari, batasan loss maksimal 3% per hari ya, dan lotnya 100 banding 0,01 lot. Jadi ketika melihat logic dia yang dipublikasikan itu, saya rasa dia mengemsikan agak susah, karena dengan modal 100 dolar lotnya 0,01 otomatis dia nggak bisa membesarkan lot seperti yang punya Acopet. Ketika nya tiba-tiba misal 100 dolar dibikin satu lot, otomatis kan dia melanggar logiknya dia ya, jadi nanti dianggap penipuan juga. Terus kemudian ketika dia berpegang dengan aturan dia, maksimal loss adalah 3% per hari. Jadi ketika dia akan meng-MC-kan akunnya secara jujur ya, tanpa tuntutan hukum, otomatis dia harus meng-MC-kan, dia harus membuat loss setiap hari sekali 3%, setiap hari 3%, besoknya 3%, sampai 33 hari berturut-turut sampai saldo jadi 0. Nah, itu baru dia tidak akan kena tuntutan ya, karena dia udah sesuai logik dia ya, SL maksimal 3% per hari itu. Tapi ketika dia dengan jalan lotnya dibesarin atau sehari dibikin loss 100% ya, itu nanti kena kategori penipuan. Maka kalau dia membuat transaksi berturut-turut selama 33 hari dengan kondisi loss semua, saya rasa sih nggak mungkin ya, karena sangat butuh waktu lama buat jadi MC ya, butuh 1,5 bulan. Bayangin aja kalau tiap hari baru 3%, 1,5 bulan baru selesai. Kenapa 1,5 bulan baru selesai? Karena
yang di tradingan adalah gold, dan gold atau XAUSD itu Sabtu Minggu nggak ada trading, jadi hanya 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, ya berarti butuh waktu sekitar 1,5 bulan dan setiap hari loss untuk bisa mengekspresikan akun dari ATG. Jadi saya rasa ATG tidak akan mengekspresikan akunnya ya jelas alasannya biar tidak ada tuntutan hukum juga ya, karena itu kan kategori penipuan. Sebenarnya ketika ATG ingin melakukan itu ya, melakukan loss trading dengan loss mulu selama 33 hari berturut-turut, itu sebenarnya bisa-bisa aja ya. Kenapa? Karena ada 3 alasan kenapa member tidak bisa ngapa-ngapain selama 33 hari ATG melakukan SL ya, beruntun ya karena membernya tidak pegang file EA. Ketika member tidak punya pegang file EA, otomatis member itu tidak bisa melepas filenya ya, tidak bisa memasang dan melepas file EA untuk dinonaktifkan tradingnya. Dan membernya kan juga tidak punya akses VPS karena member tidak masang EA-nya atau member tidak masang robot tradingnya sendiri. Jadi ya otomatis ketika itu di SL-kan beruntun selama 33 hari loss terus ya, member nggak akan bisa ngapa-ngapain ya, risiko yaitu risiko ketika teman-teman trading dengan robot trading yang tanpa VLA. Maka dari Bapeti sendiri kan sudah merekomendasikan ya bahwa robot trading yang asli adalah yang ada filenya dan investor atau member bisa memasang sendiri dan melepas, terus ada tutorial pasang tutorial lepasnya, member bisa kapan saja memasang robot trading itu ke broker lain sesuai keinginannya. Dan ketika member meng-off-kan EA-nya ya, member tinggal WD dananya ya. Jadi ketika EA itu, oh saya mau matikan EA-nya, robot tradingnya mau saya lepas, saya mau WD dananya, yaitu bisa-bisa aja. Dan itu kan yang tidak terjadi di ATG ya. Jadi ya member ya manut-manut saja istilahnya ketika nanti terjadi loss atau profit, karena member tidak bisa masang dan melepas robot tradingnya. Jadi sebenarnya itu melanggar aturan ya, maksudnya hak member itu kan ketika robot tradingnya mati ya, hak dia untuk menarik dananya. Ketika robot trading on hidup ya boleh dia investasi, tapi ketika EA itu off, hak member adalah menarik dananya. Kemudian ada pengumuman yang saya lihat dari grup Telegram ATG ya. Ini di grup ATG ATC RTI ya. Grup ini tertulis, admin, info ini apakah masih valid? Minggu ini akan transaksi 1000 per hari, minggu kedua akan transaksi 1500 per hari, minggu ketiga akan 2000 per hari, minggu keempat 2500. Ya ini ya apa namanya, bisa tolong dicek karena saya tidak lihat ada bahas ini sama sekali, apakah ini masih jalan. Ini komentar ditulis tanggal 19 Maret kemarin ya, hari kemarin. Gue udah capek sama ATG, mau WD duit sendiri aja gak bisa. Bisa dikasuskan Pak, karena dana ada tapi tidak bisa ditarik kecuali dana sudah habis karena MC itu sudah masuk risk agreement yang saat kita login Pantera. Ya benar, kalau tidak MC dananya ada ya emang dana harusnya bisa ditarik kapan saja. Kalau dipikir negatif memang negatif. Logikanya kalau tidak beres kok masih lancar trading, itu sih ya kalau yang harus kita pikir. Harusnya semua stop, atau juga stop dong, izin semua kelar sambil nunggu peluncuran Pandreas. Itu juga mau marah pun juga nggak masuk akal, soalnya tiap hari ada WD masuk juga.
Masalahnya ini bukan loss trading tapi WD yang sulit. Untung masih ada yang bisa WD, cuma kasihan yang nggak kebagian WD. Ya ini rata-rata memang member komplainnya di pembagian WD yang jatahnya makin sempit ya. Jadi membahas WD ketika teman-teman merasa sulit, ini ada komentar bagus ya dari Bapak Bilijo di grup Simangki. Kepada para member ATG, belum terlambat untuk kalian melapor ke polisi atau setidaknya kirim somasi ke owner ATG, tanyakan mengenai kejelasan dana kalian. Jangan sampai nanti akhirnya seperti Fahrenheit. Ya benar juga sih komentarnya, karena ada satu berita bagus ya, yang komentar bagus yang ada di YouTube-nya Rai Sakti ya. Ini ada yang menulis, 2 minggu yang lalu saya lapor polisi robot trading yang sampai sekarang nggak bisa di WD, minta balikin dana yang di T4 saya. Selasa kemarin lawyer saya dan lawyer robot trading itu make deal restoratif. Rabu sore dana ditransfer ke rekening lokal saya dan langsung saya cabut itu LP. Semua senang dan saya tidur nyenyak semalam. Terima kasih. Nah, ini masukan bagus ya. Ini komentar ditulis hari di tanggal 10 2022 bulan Maret, itu sekitar sore ya. Ini paling update. Jadi kalau teman-teman susah WD ya, teman-teman tinggal sebenarnya bisa ya bikin LP laporan polisi, terus ditujukan ke perusahaan robot tradingnya, alasannya apa kenapa nggak bisa WD, terus teman-teman tinggal minta dana kalian aja gitu. Itu sebenarnya bisa. Ikut robot apa, ATK atau TNA? Heka boleh minta kontak layarnya? Ya sebenarnya semua layar ya harusnya bisa ya, karena itu hukumnya jelas ya. Terus ada yang nanya, robot apa Pak nyimak? Ya banyak penasaran robot tradingnya, tapi ya robot trading yang sekarang yang nggak bisa WD kan banyak ya, banyak banget ya. Kelas VIP, Evo Trade, terus TNA Pro, 89 itu juga masih susah ya. Ya teman-teman bisa lapor polisi saja untuk meminta WD-nya, mirip dengan cara yang dipakai oleh Jocelyn ini ya. Terus kira-kira apakah ATG ini akan jalan selamanya? Jika tidak MC, terus endingnya seperti apa? Nah, ini ada tulisan bagus ya dari Bapak Bilijo ya di grup Simangki. Statementnya adalah skenario exit plan ATG lewat PTH ketika mulai WD ke koin micin PTH selama 2 minggu atau sampai semamber kebagian WD koin tidak bisa diperjualkan atau tidak bisa ditukar ke USDT. Harga masih di-maintain oleh bandar. Ketika semua member sudah dapat koin PTH-nya, exchange dibuka, tiba-tiba harga koin PTH langsung anjlok. Member gigit jari. Awal konversinya WD 100 juta ke PTH. Setelah harga PTH anjlok turun jadi 1-2 juta saja, atau turunnya sekitar ya turun drastis ya. Ini juga bisa jadi logis ya untuk pendapat Bapak Bilijo ini, bahwa bisa jadi memang ketika konversi ke PTH dan harga PTH-nya turun, apalagi turunnya dari 100 juta ke 2 juta kan, nilai uang kita yang sebesar itu nilainya juga turun. Ya memang koin ini sekarang lagi fenomenal ya, karena membuat koin itu gampang ya sebenarnya ya. Yang susah adalah nilainya berapa. Ini saya browsing juga ada cara buat koin kripto sendiri secara praktis. Ciptakan ide, kemudian pilih tim pengembang, perangkat lunak, tentukan aturan untuk kontrak cerdas, sewa tim audit eksternal yang profesional, buat white paper atau buku putih, lakukan promosi, pemasaran, kelola komunitas yang kuat. Ya sebenarnya bikin koin itu gampang. Memang ketika ada yang mau beli ya, koin itu harga bisa naik, dan ketika dijual harganya bisa turun drastis. Makanya nggak heran kalau Anang, terus anaknya Bapak Ustadz Yusuf Mansur bikin koin ya, karena memang bikinnya nggak susah. Cuma nilainya berapa itu ya kan yang nggak tahu ya.
Terus di grup ini lagi juga masih nih, mau aja dibegoin WD kok ke PTH, kenapa nggak langsung ke USDT aja ya? Bener juga ya, ada udang di balik batu, aroma dam and Red Bull menyengat. Ya saya sih statement ini sih menurut saya sih cerdas ya, yaitu gambaran mengenai perkembangan ATG per sekarang ya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih, salam profit.